Oke, kembali lagi bersama saya di Stasiun Spoiler. Apa kabarnya brother and sister? Tentunya baik-baik saja ya. Dan selalu diberi keberkahan dan kesuksesan. Gimana nih para kewet-kewet? Apa kalian masih menggunakan krim lulur dengan racikan godong ganyong? Biar terlihat mulus dan seksoi. Semoga tidak ya. Bukannya mulus malah tambah busrik. Oke, tak perlu bersenda gurau di awal, mari kita atur posisi dan siapkan cemilan sendal goreng kripsi. Saya dari tim spoiler akan menelisiknya eksklusif dari sebuah film yang bergenre horor. Film ini dirilis pada tahun 1991 yang dibintangi oleh sang ratu horor bernama Susana. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Lestari yang mempunyai rasa dendam karena disebabkan seorang dukun ilmu hitam yang bernama Ki Brojo. Ini orangnya yang menyingkirkan Tari karena menang dalam pemilihan lurah. Dan film pun baru dimulai. This is Ratu Laut gitu. Berawal dari seorang bernama Angkoro dan ketiga kroninya Toha, Kohar, dan Banjar sedang menyusun rencana untuk menyelakai lurah yang baru saja terpilih dan dibantu seorang dukun yang bernama Ki Brojo. Ki Brojo memberi bedak lulur wangir yang sudah dimantrai dengan ilmu hitamnya. Scene pun beralih. Di bala desa terlihat warga dan lurah Tari sedang melakukan kerja bakti pembuatan tambak ikan. Di situ warga terlihat senang karena lurah mereka yang adil dan juga jujur. Di kejauhan terlihat Angkoro dan para kroninya sedang mengamati lurah Lestari. Angkoro di situ terlihat kesal karena warganya semakin bersimpati kepada Bu Lurah. Terlihat Mbok Reso sedang berjalan menuju rumah Lurah Tari yang ingin memijit tidak pakai plus-plus karena sudah menjadi rutinitas yang dilakukan Mbok Reso. Di selang obrolannya Marni menawarkan membawa barang-barang Mbok Reso untuk dibawanya. Namun Mbok Reso tetap menolaknya. Dengan kekesalan Toha, tiba-tiba Mbok Reso dicekik menggunakan tali dan mayatnya dibuang ke sawah. Bu Lurah yang pulang dari kantornya diantar oleh Kang Sugeng. Di situ terlihat adiknya Tari yang bernama Yatmi yang sudah menunggu lama karena kakaknya telat pulang. Dengan kekesalannya Yatmi ngecaprak istilah kata Dramimil karena sudah memasak semur jengkol kesukaan kakaknya itu. Lanjut, tak selang lama Marni pun datang dengan mengaku sebagai cucu Borso untuk mengantarkan bedak lulur wangir. Dan malam pun tiba, di situ terlihat Yati sedang memijit kakaknya. Ingat, tidak pakai plus-plus dan melulur bedak wangir yang diberikan Marni tadi siang. Di situ terlihat Yatmi sudah nggak sabar untuk pergi bersama pacarnya. Dengan tak sengaja Yatmi menjatuhkan piring. Karena Yatmi sudah gak sabar pengen ajojing sama pacarnya untuk memamerkan baju seksinya itu. Dan Bu Lurah pun sebagai kakak dia tak pernah bosan untuk menasihati adik satu-satunya itu. Tak lama kemudian pacarnya datang, dia bernama Laksono, pemuda yang paling ganteng di kampungnya. Lalu dia mengajaknya nongkrong di kafe yang terkenal murah dan bisa ngutang tentunya. Lalu dia mengajaknya nongkrong di Punga Cafe yang terkenal murah dan bisa ngutang tentunya. Tiba-tiba salah satu warga datang ke rumah Bu Lastri memberitahu bahwa Reso telah tewas dan ditemukan mayatnya di sawah. Dengan sikap sebagai lurah yang amanah, beliau langsung ganti baju dan prepare untuk mengeceknya. Namun apa yang terjadi? Ya, tiba seluruh tubuh Bu Lurah menjadi gatal-gatal dan melepuh seperti kena air panas. Dan sebuah kotak yang berisi bedak itu berubah menjadi ular dan masuk ke mulut Bu Lurah. Di tengah perjalanan Laksono dan Yatmi yang sedang menaiki sepeda ontelnya, dia dicegat oleh sesosok orang yang tidak dikenalnya. Dan Laksono pun mendekatinya yang dikira cuma orang iseng saja dan tiba-tiba ya Laksono pun dipukulan. Di situ terjadi adu mekanik. Laksono dikeroyok oleh 3 orang yang memakai penutup wajah. Suyatmi pun hanya melihat dan menangis. Dan Laksono akhirnya jatuh terkapar dan tak bisa apa-apa. Yatmi yang berlari dan dikejar 3 orang itu, Suyatmi berhasil bersembunyi di sebuah gudang
akhirnya sia-sia juga dengan insting gabrutnya ketika orang itu berhasil menemukan Yatmi. Dengan pertahanan terakhir, Yatmi pun mencoba melawan, namun Suyatmi berhasil disekapnya dan Yatmi pun digenjot bergantian. Yatmi akhirnya pasrah karena diancam akan dibunuh kalau tidak menuruti keinginan orang-orang tersebut. Setelah selesai melakukan pengecerotan, di situ Laksono disandingkan dengan Suyatmi. Lalu Kohar dan kawan-kawan melapor ke atasannya yaitu Angkoro karena tugas sudah selesai. Lalu Angkoro dengan bengisnya memerintah Toha dan kawan-kawan untuk menghasut para warga. Lalu Laksono dan Suyatmi diikat dan digunduli dan diarak keliling desa karena sebagai hukuman telah berzina di tempat umum dan memalukan warga desa sekitar. Lalu Laksono dan Yatmi dibawa untuk dipermalukan dan dibawa menemui Ibu Lurah yang sebenarnya kakaknya Yatmi sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan adiknya itu. Namun di situ Bu Lurah tidak bisa apa-apa karena kakaknya sudah terkena penyakit yang dibuat oleh dukun Brojo. Di situ Bu Lurah pun dicaci dan dipermalukan oleh Angkoro dan para begundalnya karena penyakit kulit dan tidak bisa mendidik adiknya. Dan jabatan lurah ini berhasil diambil oleh Angkoro dan para kronik-kroninya. Angkoro memberi tugas kepada anak buahnya untuk mengusir Bu Lurah. Laksono dan Suyatmi pun terus berlari dan tertatih dan serak-serakan menuju hutan takut digenjot lagi oleh Kang Banjar yang mata keranjang. Dan sampailah di hutan. Di situ Laksono dan Suyatmi masih diikuti oleh Kang Toha dan Kang Banjar. Dan pagi pun tiba, terlihat Mbah Sulastri sudah berada di tengah hutan dan melihat adiknya sudah tewas gantung diri. Lanjut, di pesisir pantai laut selatan terlihat pemuda yang sedang bertapa dan dia bernama Ki Jagat Sastro, sebut saja Ki Jagat. Dan di tengah deburan ombak muncul sebuah istana megah dan keluar seorang putri cantik, dia adalah Ibu Ratu Laut Kidul. Dan beliau memberi perintah bahwa ada seorang wanita yang ingin bunuh diri. Ki Jagat pun disuruh menolong dan menyembuhkan dari penyakit dan membantu usahanya. Lanjut, di kantor kelurahan terlihat Angkoro yang sedang melakukan seleksi janda-janda untuk dijadikan pemuas nafsunya. Dari janda anak 1 sampai yang punya anak 5, dari janda ditinggal pergi sampai janda yang kurang terpuaskan. Setelah melakukan seleksi janda-janda, Marni yang di luar sudah lama menunggu akhirnya memaksa masuk karena tidak diperbolehkannya. Marni pun marah dan menuntut untuk dinikahi oleh Angkoro. Dan Marni mengancam akan membuka aib ke Angkoro kalau tidak menikahinya. Dengan kekesalan Lurah, Angkoro menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Marni. Kohar pun yang mengemban amanah dari bosnya untuk menghabisi Marni. Kang Kohar pun langsung melancarkan aksinya. Di tengah malam yang gelap, Kohar langsung membongkar pintu dengan obeng mengendap-endap masuk ke kamar Marni. Marni yang sedang tidur pun terbangun oleh suara Kang Kohar. Dan Toha pun bilang dengan alasan Angkoro ingin bertemu. Akhirnya Marni dibawa ke gudang penyimpanan pansos. Di gudang sudah ada Kang Banjar yang sudah stay untuk menghabisi Marni. Di situ terjadi adu kejar-kejaran antara Marni dan Kang Toha. Akhirnya Marni tewas akibat dilempar ke bawah oleh Kohar dan Kang Banjar. Terlihat Tari sedang melakukan penyembuhan yang berendam di sendang dengan kekuatan magisnya. Penyakit itu pun bisa sembuh dan Tari kini terlihat cantik kembali. Kembali ke rumah Angkoro yang sedang melakukan training kepada janda-janda untuk dijadikan bahan pengecerotan. Lanjut, kembali lagi ke Kang Banjar terlihat sedang mengintip adik iparnya yang sedang mandi. Kang Banjar pun melakukan rayuannya kepada adik iparnya itu dan diiming-imingi akan dibelikan skincare merek Eli. Namun adik iparnya itu tetap menolak. Malam pun tiba. Angkoro menyuruh anak buahnya untuk merampok Pak Haji karena tahu Pak Haji habis menjual tanahnya. Karena Pak Haji diancam istrinya akan digenjot rame-rame jika tidak memberikan uang hasil jual tanahnya itu.
Dengan terpaksa Pak Haji memberi uang hasil jual tanahnya kepada perampok itu. Dan akhirnya Pak Haji tewas didorong oleh perampok. Terlihat Ki Jagat sedang menceritakan asal muasalnya yang sebenarnya masih satu desa dengan Lestari, yang nama aslinya adalah Indra Lesmana, yang dulu sebagai pedagang baju kredit keliling dan jarang pulang. Karena malam itu Indra pulang mendadak karena memberi kejutan kepada istrinya. Namun apa yang Indra pun memperkoki istrinya yang habis melakukan pengecoran dengan angkoro. Indra pun langsung panas dada dan terjadi adu mekanik. Akhirnya Indra Lesmana tewas oleh istrinya. Indra Lesmana lalu ditolong oleh Ibu Ratu Kidul dan diangkat menjadi danyangnya dan diberi nama Ki Jagasastru. Setelah melakukan sesi curhat, Ki Jagat pun memberitahu kepada Lestari untuk menyempurnakan ilmunya, dia harus bersetubuh dengannya dulu. Malam pun tiba. Kang Banjar yang merasa tidurnya kepanasan, dia pun keluar dari kamarnya. Tak sengaja melihat adik iparnya yang sedang tertidur tanpa menggunakan atasan, dan Kang Bahar langsung menggeranyangi tubuh adik iparnya itu. Dan Sumi pun terbangun. Kang Banjar kaget kebingungan untuk menutupi kepanikannya. Lalu Kang Banjar menyuruh Sumi untuk mengecek kambingnya yang rewel dari tadi sore. Di situ sudah ada Lestari yang sudah menunggu ingin meminjam jasad Sumi untuk melakukan balas dendam. Dan Kang Banjar pun tewas dipatok ular. Kembali lagi ke rumah Angkoro, terlihat Angkoro dan Kohar sedang bingung memikirkan kematian Kang Banjar karena mati dipatok ular. Mengira telah lewat memberi tumbal kepada Ki Brojo yang sudah lewat 1 minggu, Kohar pun berinisiatif dan mencarikan wanita untuk dijadikan tumbal Ki Brojo. Dengan mendatangi tempat-tempat hiburan malam seperti Royal, Saritem, dan tidak lagi seperti Micet. Di situ Kang Toha meminta tolong kepada Mami untuk mencarikan gadis perawan dengan imbalan uang segepok. Karena stok terbatas, Mami pun memberi waktu 1 minggu kepada Kohar. Kohar yang mata keranjang meminta komisi tidur dengan anak buahnya dengan full service. Di asik Kohar sedang diservis full, Mas Toha datang ke rumah Kohar, namun yang di rumah hanyalah istrinya. Dan Toha pun disuruh masuk untuk menunggu Kohar dan dibuatkan kopi untuk menghangatkan malam yang sepi dan dingin ini. Dan tiba-tiba kelas pun mendadak pecah dan dibarengi kedatangan Sulastri. Beliau meminjam jasad istri Kang Toha. Di tengah istri Kohar yang dirasuki, Mas Toha pun diajak untuk melakukan pengecerotan. Toha pun dipaksa untuk melakukan pengecerotan. Namun karena Toha sahabat karib Kohar, dia pun menolaknya. Namun setelah dipaksa, Toha pun mau, tapi dengan syarat jangan di rumah. Dan mereka pun tancap gas cari tempat yang aman. Dan tidak disadari Kohar pun melihat dan membuntutinya. Dan terjadi adu mekanik dan Mang Toha pun tewas oleh Kohar. Setelah membunuh Toha, Sulastri keluar dari tubuh istri Kang Kohar. Lanjut. Setelah diberitahu kematian Kang Toha oleh istrinya, Angkoro pun marah karena anak buahnya mati oleh Sulastri, dan Angkoro membawa Darmi anak tiri Angkoro untuk dijadikan tumbal ke Ki Brojo. Di tengah Darmi yang dibawa ke dukun Brojo, ibunya Darmi tidak mau anaknya dijadikan tumbal, lalu dia bonceng di belakang mobil. Darmi kini dijadikan persembahan untuk Ki Brojo untuk menambah kekuatannya supaya awet muda dan tidak ejakulasi dini. Dengan meminum darah perawan, ritual belum selesai, Darmi pun tersadar dan bangun dengan berlari ke ibunya. Namun di sela Darmi sedang ngadu mekanik dengan ayah tirinya, Darmi tidak sengaja tertusuk keris oleh Angkoro. Ibunya terbunuh, Ki Brojo pun tewas oleh Sulastri. Angkoro pun melakukan langkah 1000. Dan tiba-tiba Sulastri sudah ada di depan dan menghajar Angkoro dan Sukma Ki Jagasastru. Dan Sukma Ki Jagasastru dari jasad Sulastri dan Angkoro pun tewas oleh Ki Jagat. Rampung. Pesan yang diambil dari film ini adalah jangan iri terhadap rezeki orang lain. Sesungguhnya Tuhan mau melambangkan rezeki kepada siapa saja yang Ia kehendaki.
dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Udah segitu aja ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf kalau ceritanya agak berantakan, soalnya ini baru pertama kali. Oke, thank you. Bis lah ya, esok lagi.